salam sehat Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Perenungan bagi kita pada hari ini di hari Selasa diambil dari kitab Daniel pasal 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali rayuan dilontarkan, diucapkan kepada orang lain ketika kita memiliki keinginan atau rencana agar orang itu bisa terpengaruh dengan apa yang kita kehendaki terhadap dirinya. Misalnya kalau kita menyukai seseorang, maka dengan rayuan kita berharap ia menjadi sukacita, senang bersama dengan kita, bahkan akhirnya kita memiliki sebuah hubungan yang baik dengan dia. Atau ketika kita hendak menjual sesuatu kepada orang lain, maka kita membuat sebuah rayuan untuk dia terpengaruh melihat barang yang kita jual dengan baik, maka barang itu pun akan menjadi dibeli oleh orang lain. Dan pada saat ini kita diminta untuk tetap waspada, tetap menjaga diri ketika akan ada rayuan untuk kita melanggar dari perintah Tuhan, rayuan yang akan membawa kita untuk menjauh dari Tuhan, rayuan kata-kata bijak yang akan membawa kita justru keluar dari keselamatan itu sendiri. Pada saat itu Daniel melihat bahwa akan ada raja yang berkuasa yang akan melakukan tindakan semena-mena, dan dia akan merubah sistem peribadahan orang Yahudi, termasuk kepada kurban persembahan kepada Allah, puasa. Oleh karena ia meninggikan diri dan menganggap bahwa dirinya adalah yang harus diikuti dan harus ditakuti. Ia begitu masyhur oleh karena kekuatannya. Di dalam perkembangannya, kalau kita membaca Wahyu, ini juga yang akan nanti digambarkan sebagai orang-orang yang antikristus, orang-orang yang akan menganiaya mereka yang tetap setia kepada Tuhan dan tetap menunjukkan ketidaksetiaannya kepada Tuhan dengan terus bermegah kepada diri dan juga menyembah Allah-Allah lain dalam bentuk patung dan seluruhnya yang dibuat oleh tangan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Allah kita. Ketika dikatakan hubungan yang baik adalah ketika kalau kita memiliki hubungan dengan yang baik kepada orang lain, maka di sana pasti ada pengenalan yang baik. Selain dari pengenalan yang baik, akan ada juga tumbuh rasa yang senang, yang suka dan mencintai terhadap orang lain di dalam hubungan itu. Selain itu juga ada sebuah pengorbanan untuk mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Inilah yang harus timbul di dalam diri kita, bahwa kedekatan dengan Allah membuat Daniel sadar untuk menyerukan kepada jemaat bangsa Yahudi agar tetap setia kepada Allah mereka. Dan kita yang hidup saat ini, agar tidak terbuai dengan utopia-utopia yang ditawarkan oleh orang lain yang justru membawa kita memberontak kepada Tuhan. Karena itu mereka sering juga menggunakan, dikatakan orang fasik akan dibawa dengan kata-kata licin menjadi murtad. Artinya ketika pengenalan kepada Allah tidak menjadi kuat, maka kita akan mudah dipengaruhi untuk melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, tetapi sesuai dengan kehendaknya. Sebagai contoh, pernah terdengar, sudah lakukan saja dosa, toh nanti kita bisa
meminta maaf kepada Tuhan, meminta ampun, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang kasih, pasti akan memaafkan kita. Betul, Allah kita adalah Allah kasih, tetapi Allah kita bukan Allah yang hendak dipermainkan dengan tipu muslihat. Kita juga seringkali dikatakan, sudah sekali saja lakukan pencurian, habis itu bertobatlah. Satu kali yang penting bisa terbantu. Bapak Ibu terkasih, saya pernah berbicara dengan seseorang yang pernah melakukan kejahatan besar dengan mencuri. Ia mengatakan bahwa yang pada awalnya adalah oleh karena keinginan hanya satu kali, setelah mendapatkan hasil maka ia tidak melakukan. Tetapi ia katakan sepertinya ia menjadi terjerat oleh karena ketidaktahuan, maka ia melakukan lagi dan lagi sampai ia ketahuan. Karena ada kesenangan, kemungkinan besar tidak ketahuan. Oleh karena itu memang tidak jauh berbeda. Ketika kita melakukan satu dosa, maka dosa itu akan melakukan dosa yang lain untuk menutupi dosa itu. Untuk kita tidak ketahuan mencuri atau berbohong, maka kita akan melakukan kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan kita. Dan disinilah kita akan menjadi terjebak, terjerumus untuk semakin menjauhkan diri kepada Tuhan. Dan orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Orang yang melakukan kefasikan, ia tidak mendapatkan keselamatan di dalam anugerah Tuhan. Tetapi orang yang setia, ia akan tetap kuat dan ia bertindak. Orang yang mengenal Allahnya, maka ia mengenal Allah itu akan memberikan pertolongan, maka ia akan berdiri tegak dan setia karena ia tahu Allah akan menolong dia di dalam kesesakannya. Karena itu marilah kita setia Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, melalui mengenal Kristus itu sendiri yang adalah keselamatan dalam hidup kita, yang adalah Allah itu sendiri. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dengan bersama pengenalan akan Kristus, maka kita akan dimampukan untuk bertindak melawan kelaliman, melawan kejahatan, dan tidak terpengaruh kepada rayuan dan tipuan terbuai akan kehidupan yang penuh akan dosa. Mari berdiri bersama dengan kesetiaan kepada Kristus. Ia akan mengaruniakan pertolongan kepada Anda. Tuhan menguatkan dan memberkati kita untuk tenang senantiasa hidup di dalam kesetiaan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, oleh karena kasih setiamu kami tetap senantiasa dikuatkan setia untuk hidup di dalam pengharapan dan anugerah yang telah Kau berikan. Kuatkanlah kami untuk melawan tipu muslihat daripada para orang-orang yang hidup dalam kefasikan, agar kami tidak terjerumus, tidak terbuai ke dalam hidup yang penuh dosa, yang senantiasa memberontak kepadamu ya Bapa. Tetapi kami kuat untuk melawan mereka dan tetap mendirikan kebenaran di dalam kehidupan kami dan menyuarakan kasih Kristus kepada sesama kami. Kami serahkan seluruh kegiatan kami, aktivitas kami, hidup kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan biarlah anugerah-Mu senantiasa melimpah dalam hidup jemaat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.